Ya, ya, oke. Selamat malam, teman-teman OT Hongkong. Oh, sudah ada Ana lagi, Mbak Nuriani ya. Oke, saya mau sapa ini Mbak Eli, ada Mbak Yanti, ada Mbak Yani, ada Mbak Nuriani ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata kuliah KPS ya, kebijakan dan strategi pemasaran nih. Kebijakan dan bisnis strategi ya. Eh, jadi ini kelas ini sebetulnya apa, kelas pengganti ya dari kemarin hari hari Sabtu. Saya tidak bisa hadir karena sedang sakit dan juga waktu itu sedang ngurusi pemilu ya. By the way, bagaimana nih pemilu di UT Hongkong? Malam hari ini kita akan membahas modul 3, 4, dan 9 ya. Jadi rencana saya modul 5, 6, 7, 8, dimana itu akan mengupas mengenai 4P ya, product, price, promotion, place. Nanti kita akan pelajari setelah ini ya. Lewat pos. Iya, sebetulnya kemarin dari PPLN Taipei ya, dari PPLN Taiwan itu juga menggunakan strategi yang sama. Kita sebar surat suara lewat pos ya. Tapi sayang sekali banyak yang belum nyampe ya. Suratnya banyak yang belum nyampe. Terus kemarin juga surat suara yang terkumpul juga jumlahnya tidak terlalu. Halo, halo, tes 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 tes. Oke. Oh, soalnya kecil ya. Halo, tes 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 tes. Halo, tes 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 tes. Oke, sip. Halo. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin itu kalau di Taiwan surat suara yang terkumpulkan tidak terlalu memuaskan. Contohnya di TPS saya itu seharusnya surat suara yang sesuai dengan DPT ya, DPT, DPK, DPTK, DPT, DPK itu seharusnya 1809, 1809. Tapi kemarin yang terkumpul sangat menyedihkan sekali, hanya 61 ya, dari 1000 ya, dari 1809 itu yang terkumpul hanya 61 surat suara. Ini di TPS saya ya. Nah, kebetulan di TPS saya ini itu TPS-nya Taoyuan ya. Di Taoyuan itu ada 7 TPS. Dan TPS saya itu yang paling banyak. Jadi Anda bisa bayangkan 61 surat suara itu yang paling banyak. Ya itu yang banyak itu. Aduh, sedih sekali. Jadi saya sendiri sebagai panitia ya, sebenarnya panitia pelaksana sih, karena untuk strategi sosialisasi dan sebagainya itu bukan wewenang saya. Cuman disayangkan ya, membuang banyak sekali surat suara. Jadi Anda bisa bayangkan saya mencoreti ya, mencoreti berapa nih, sekitar 1700 sekian surat suara ya. Jadi itu kan prosedurnya untuk suara-suara yang tidak dipakai itu saya harus dicoreti ya. Anda bisa bayangkan dari 1800 itu 1700 sekian itu saya harus coretin. Waduh,
sayang sekali ya. Terus saya dengar juga di Hong Kong juga hasilnya nggak begitu memuaskan ya, surat suara yang terkumpul juga nggak banyak ya. Jadi kalau di Taiwan itu begini, kemarin ada juga yang dikirim lewat surat suara, dikirim lewat pos gitu ya. Nah itu ada aturan bahwa setelah diterima surat suara itu maksimal tanggal 7 itu harus sudah dikirim balik ke panitia. Nah berhubung ini, tapi ada perubahan aturan ya. Jadi surat suara masih ditunggu sampai dengan tanggal 14 April. Kalau di Taiwan loh ya, saya nggak tahu kalau di Hong Kong seperti apa. Jadi tidak tahu, coba ditanyakan di panitia PPLN Hong Kong apakah masih bisa kalau kasusnya seperti Mbak Yanti ya. Kalau di tempat kami di Taiwan sih, kalau masih menerima surat suara dan itu sudah lebih dari tanggal 7 masih bisa dikirimkan. Kalau sakit bukan karena nyoretin Mbak Eli, karena memang ya waktu itu pas sakit, jadi nggak tahu itu hari hari apa itu, Jumat itu, hari Jumat itu sudah panas. Jumat, Sabtu, Minggu itu aduh, sudah parah itu. Tapi karena aduh ya, di memang kondisi badannya lagi nggak fit sih ya. Oke, ya kalau itu ya, itu sedikit tentang pemilu. Nanti bulan Juli ya kalau nggak salah, Juli atau Juni gitu, akan ada lagi pemilihan, tapi pemilihan presiden ya, bukan pemilihan calon legislatif ya. 9 Juli ya, itu ada pemilihan presiden. Diusahakan teman-teman berpartisipasi aktif ya, menggunakan hak pilihnya supaya nggak seperti ini ya, pemilu caleg ini banyak yang terbuang. Ya kalau bisa memang pilih ya, pilihlah presiden yang menurut Anda itu bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik ya. Sampai sejauh ini sih quick countnya PDIP ya yang masih nomor 1 ya. Jadi nanti untuk partai yang menang itu kan saya kurang tahu berapa kuotanya ya. Jadi kalau untuk yang menang itu mereka bisa mengusung calon presidennya. Jadi sementara ini yang punya chance PDIP ya. PDIP punya chance 20% ya. Oke. Jadi kalau menang 20% bisa mengusung calon partainya sendiri, tapi kalau kurang berarti harus joinan ya, berkoalisi dengan partai lain. Oke. Ya sementara ini PDIP masih memimpin ya. Kita lihat nanti kelanjutannya bagaimana. Tapi tetap usahakan pilih ya. Oke, jadi kita masuk yuk. Sudah masih 4 ya, masih 4 juga ya mas. Mungkin lagi pada sibuk kali ya. Oke, kita akan masuk. Saya mau ingatkan sedikit aja sebelum kita masuk ke modul 3, 4, dan 9. Jadi kalau kita lihat di daftar isi itu ya, itu ada 9 modul. Modul pertama itu mengenai peran dan kedudukan pemasaran. Kemudian yang kedua analisis lingkungan pemasaran. Yang ketiga kebijakan dan strategi pemasaran. Yang keempat kita baru masuk ke STP. Kemudian 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 itu kita akan membahas 4P ya.
4P, dan 9 itu mengelola organisasi pemasaran terpadu. Nah, karena modul 1 dan 2 sudah kita bahas, kita akan masuk langsung ke modul yang ketiga, yaitu kebijakan strategi pemasaran, dan yang keempat mengenai STP. Oh ya, saya mau sampaikan sedikit ini. Jadi malam hari ini kita mau lain lah dengan biasanya ya. Biasanya kan Anda dengerin saya ngomong. Nah, sekarang saya mau lebih interaktif lagi. Nanti saya juga ingin Anda berekspresi ya. Nah, malam hari ini saya ada quiz show nih ya. Ini ya, quiz show. Nah, Anda dulu pernah ingat ada quiz siapa berani nggak? Anda ingat nggak dulu ada kuis siapa berani, ingat nggak? Nah, nanti malam hari ini kita akan sama-sama bermain dalam kuis siapa berani. Oh, nggak tahu ya. Dulu kuis siapa berani itu pembawa acaranya itu Helmi Yahya dan Alia Rohali gitu. Itu di Indosiar ya. Itu setiap hari main itu ya. Kalau pagi itu jam 8 atau jam berapa itu ya. Nah, itu ada kuis siapa berani ini, ratingnya tinggi ini ya, sampai terus diganti jam 5 atau nggak salah itu ya. Jadi kuis siapa berani itu ada yang ingat nggak? Sebelum saya cerita mengenai kuisnya gimana. Oke, lupa ya. Oke, jadi kuis siapa berani malah baru dengar ya. Oke, jadi itu kan dulu bentuknya itu dibuat 5 grup atau 6 grup gitu ya. Terus dari 5 sampai 6 grup itu hanya suruh menjawab A atau B gitu ya, benar atau salah gitu. Nah, kemudian disaring kan itu dari 5 grup itu, setiap grup bukan berani menantang ya, kuis siapa berani itu namanya. Habis itu kan di akhir nanti ditentukan siapa pemenangnya dari tiap grup siapa, kemudian dari tiap grup itu ditandingkan, nanti ditemukan satu pemenang. Nah, dari satu pemenang itu nanti akan diuji lagi. Nah, itu jawaban pemenangnya itu cuman menjawab benar atau salah gitu ya. Setuju dengan pernyataan atau tidak setuju dengan pernyataan. Nah, malam hari ini saya akan sama ya, kita akan seperti itu sambil kita belajar tentunya materinya dari modul 3 modul 3, 4 dan 9. Oke. Tapi sebelum nanti kita main, saya mau sedikit membahas mengenai modul 3, 4 dan 9 ya. Sebelum kita main. Oh, kalau kuis itu kalau nggak ini kok aneh ya. Halo, tes. Kuis kalau nggak ada hadiahnya itu nggak kuis ya, benar nggak? Oke, nanti saya kasih hadiah deh. Asik ya. Nah, jadi nanti gini, kalau misal Anda bisa mencapai 500 poin ya, saya kasih hadiah nanti ya. Nah, jadi setiap pertanyaan itu ada poinnya tuh ya. Nah, poinnya itu juga naik terus. Jadi kalau pertanyaan pertama itu poinnya 10 gitu ya. Kalau pertanyaan kedua poinnya 20, ketiga 30, keempat 40 dan seterusnya. Nanti kalau Anda sudah mencapai poin 500, saya kasih hadiah. Nah, ya biar menantang dong ya kan. Kuisnya biar menantang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau
nggak ada, ya saya masuk ke sedikit dulu ya ke membahas mengenai modul 3. Bisa membaca nggak ini? Terlalu kecil nggak atau perlu saya besarkan lagi? Oke ya, sudah oke. Oke, jadi modul 3 itu judulnya adalah kebijakan dan strategi pemasaran. Ya, kalau sebelumnya pembahasan kita itu mengenai analisis situasi ya, analisis lingkungan pemasaran. Nah, baru sekarang kita masuk ke kebijakan dan strategi pemasaran. Nah, dalam kebijakan dan penyusunan kebijakan dan strategi pemasaran itu ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Nah, setelah melakukan analisis, berikutnya kita perlu melakukan ini, penelitian pasar ya. Penelitian pasar. Nah, dia ada dua hal ya. Yang pertama penelitian pasar, kemudian yang kedua pengukuran pemasaran dan peramalan permintaan. Nah, dalam penelitian pemasaran itu ada tahap-tahapnya ya. Ada tahap-tahapnya. Nah, tahapnya seperti ini alurnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang alurnya itu agak ruwet ya. Artinya banyak prosedur gitu ya. Nah, ini memang dalam tahapan penelitian pemasaran itu prosesnya itu terkait ya, integrated, terpadu. Jadi mungkin akan bolak-balik gitu. Tapi pada dasarnya alurnya itu dari sini ya, dari pertama merumuskan masalah, kemudian menganalisa situasi, kemudian mengumpulkan data, keempat menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan tersebut, dan kemudian memecahkan masalah. Sebetulnya intinya di sini ya. Di sini ya. Oke. Nah, ini tahapan dalam melakukan penelitian pemasaran ya. Nah, dalam teknisnya ini memang integrated ya, terpadu dan sifatnya continue ya. Misalnya seperti ini kan, kita lihat dari di sini kita merumuskan masalah, kemudian menganalisa situasi. Nah, jika memang kurang tepat dalam merumuskan masalah, kita bisa balik lagi ke tahap pertama gitu ya. Jadi seperti itu alurnya. Nah, kalau misal sudah oke ya di tahap menganalisa situasi, baru bisa lanjut ke mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data bisa saja kan dilihat bahwa kok proses atau tahap sebelumnya itu kurang tepat gitu ya. Akhirnya balik lagi ke ini, merumuskan masalah ya. Ya, ada kemungkinan ada hal yang salah dalam proses perumusan masalah gitu ya. Jadi ini prosesnya memang seperti itu. Kalau memang belum oke gitu ya, bisa terjadi kembali ke tahap sebelumnya seperti itu. Nah, untuk Anda bisa baca lebih detail ya mengenai proses atau tahapan penelitian pemasaran di modul ya. Berikutnya yang kedua mengenai pengukuran pemasaran dan peramalan permintaan. Nah, pengukuran pemasaran itu bisa menggunakan alat, yaitu matriks pemasaran namanya ya. Nah, sebetulnya ada dua ya, matriks pemasaran dan marketing mix. Itu alat yang dipakai untuk mengukur produktivitas pemasaran ya. Kemudian yang kedua adalah mengukur atau meramalkan permintaan atau demand. Nah, dalam mengukur permintaan atau demand itu harus memperhatikan dua, mengestimasi keadaan yang sekarang, now itu sekarang atau present, dan mengestimasi nanti permintaan ke depan seperti apa. Jadi ada dua hal ini yang perlu dilakukan terkait dengan pengukuran peramalan permintaan ya.
yaitu kurang lebih modul 3 itu bercerita tentang itu ya, tentang tahap penelitian dan pengukuran pemasaran serta permintaannya. Nah, kita masuk ke modul yang keempat. Nah, modul yang keempat ini kita masuk ke STP ya. Nah, STP itu singkatannya dari segmentasi, targeting, dan positioning ya. Di dalam modul ini untuk target dan positioning dijadikan satu itu ya, satu paket ya. Sedangkan segmentasi itu disendirikan. Oke. Nah, di segmentasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi. Nah, strategi dalam segmentasi itu secara garis besar ada dua macam, yaitu tradisional dan modern atau baru. Nah, untuk yang baru itu banyak menggunakan bantuan teknologi ya. Nah, misalnya one on one marketing, ada mass customization marketing, ada permission marketing. Sedangkan yang tradisional itu ada juga beberapa. Anda bisa baca ya. Anda bisa baca ya, atau terlalu kecil ya? Saya gedein deh. Ini kok digedein pecah gambarnya. Oke, ada 3 sini ya, ada mass marketing, ada different, ada niche marketing juga ya. Ini untuk yang tradisional. Jadi untuk yang niche itu ceruk ya, ceruk pasar. Jadi melayani konsumen yang benar-benar kecil dan itu mungkin tidak diperhatikan oleh pesaing ya. Kemudian untuk kriteria segmentasi itu ada beberapa ya, ada ini terlalu kecil ya. Ini daya beli ya. Ini daya beli, berdasarkan daya belinya, kemudian berdasarkan promosi dan melayaninya. Nah, apakah segmennya itu cukup luas ya, cukup besar untuk dilayani? Kemudian apakah sesuai dengan resource, dengan sumber yang dimiliki perusahaan? Ya, itu beberapa kriteria untuk segmentasi. Untuk jenis segmentasi secara garis besar ada 2 macam, yaitu geografis. Nah, geografis ini berdasarkan letaknya ya. Nah, misalnya bisa berdasarkan antar pulau ya, atau antar negara, atau antar benua gitu ya. Nah, geografis itu terkait dengan lokasi. Oke, kemudian untuk demografis ini macam-macam nih ya. Ada yang dari jenis kelamin, usia, etnis, tahapan keluarga, besarnya keluarga, income, psikografis, preference. Untuk preference sendiri pun ada macam-macamnya. Ada preference berdasarkan benefit dari penggunaannya, dari brand, loyalitas gitu ya. Nah, mungkin begitu banyak ya, tapi kalau misal Anda mau pahami itu bisalah dimengerti ya. Kemudian untuk segmentasi juga ada prosesnya. Pertama perlu melakukan identifikasi, terus mengembangkan profil, mengestimasi potensi, mengestimasi market share, dan memilih atau menentukan ya. Sebetulnya tahap yang ini ya, yang terakhir ini sudah terkait ke tahap berikutnya, yaitu tahap target ya, targeting ya. Oke, sudah masuk ke tahap targeting. Oke. Nah, di targeting dan positioning ini kita akan pertama membahas mengenai strategi targeting ya. Ada beberapa strategi targeting. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama ada ini, mass marketing targeting. Mass itu di sini banyak gitu ya. Jadi di sini strategi targetingnya memilih pasar yang luas gitu ya. Kemudian ada juga selektif, berarti memilih dengan pertimbangan tertentu. Nah, kemudian ada juga single segment targeting. Jadi ini memilih satu segmen tertentu.
Kemudian yang keempat ada product segmentation. Kemudian ada market specialization. Oh sorry, ini product specialization ya, soalnya terlalu buram nih ya. Ada product specialization, ada market specialization. Nah kemudian ada juga strategi diferensiasi dan penentuan posisi. Nah penentuan posisi itu sebetulnya itu terkait dengan goals dari perusahaan, itu sebetulnya mau memposisikan produknya seperti apa gitu ya. Nah setelah itu tadi ya, setelah mau menentukan mana sih segmen yang dilayani melalui kegiatan targeting, baru kemudian perusahaan itu menentukan posisinya mau seperti apa di dalam benak konsumen. Terus kemudian kita masuk ke berikutnya, modul yang ke-9. Nah ini terkait dengan organisasi. Sebetulnya pendapat saya ya, organisasi yang sukses itu perlu perusahaan ya, organisasi yang kesuksesan sebuah organisasi itu terletak di dalam bagaimana perusahaan itu mengelola organisasinya gitu ya. Nah makanya di modul 9 ini dibahas mengenai pengelolaan organisasi. Nah organisasi yang bagaimana? Organisasi yang fokusnya itu pemasaran ya, pemasaran terpadu ya. Jadi organisasi ini disetir oleh pemasaran terpadu. Jadi bagaimana perusahaan mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Nah kemudian di sini kita ada beberapa hal ya terkait dengan pengelolaan organisasi pemasaran terpadu. Pertama adalah pemasaran internal. Nggak bisa dihapus. Nah pemasaran internal itu maksudnya apa? Nih nggak kelihatan ya, saya bacakan aja. Artinya adalah memastikan bahwa setiap anggota dalam perusahaan atau organisasi itu memahami konsep dan tujuan pemasaran. Jadi itu tujuan dari pemasaran internal. Jadi memastikan apakah semua pihak-pihak dalam internal organisasi itu memahami konsep dan tujuan pemasaran ya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah ya, sampai lini bawah itu mereka apakah memahaminya ya. Kemudian pemasaran internal itu terkait dengan organisasi fungsional ya. Kemudian organisasi geografis, organisasi produk, dan organisasi pasar ya. Wah ini kok kayak gini ya. Oke. Berikutnya adalah CSR ya. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu CSR, ada yang pernah dengar nggak apa itu CSR? Mungkin Mbak Eli atau Mbak Eli tuh ya biasanya tahu nih. CSR apa Mbak Eli? Kepanjangannya apa CSR? CSR. Ada yang tahu nggak apa itu CSR?